Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ilham Tanggal Titia dari Prodi Teknologi Rekayasa Automasi Angkatan 24 dengan NIM 3 digit terakhir 007 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar sistem kontrol dan cara kerja PID. Berikut adalah bab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian dasar sistem kontrol umpan balik atau yang biasa disebut feedback. Terus ada controller PID. Yang kedua itu tujuan dan komponen utama sistem kontrol. Yang ketiga itu prinsip kerja controller PID, proporsional, integral, dan derivatif. Yang keempat, contoh, aplikasi, kelebihan dan kekurangan. Di PPT saya kali ini bersumber dari dua buku online atau PDF yang diberikan pada materi yang ke-5 dan yang ke-6 dengan judul Basic Control System, dibuat oleh Salma Tukiman dan Nur Fazilah Abdullah dari Politeknik Malaysia. Kedua itu PID Control for Embedded Systems yang dibuat oleh Richard Portman dan John Gutenberg. Oke, yang selanjutnya yaitu pengertian dari sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengukur dan mengendalikan sebuah kuantitas atau kondisi disebut kontrol variabel. Jadi variabel yang bisa dikontrol. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem tersebut bereaksi atau berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Di sistem kontrol ini memiliki dua sistem kontrol. Yang pertama yaitu sistem kontrol loop atau loop terbuka, seperti yang ini. Jadi sistem kontrol loop terbuka ini adalah tindakan kontrol tidak bergantung pada output sistem. Contohnya adalah mesin cuci berbasis waktu yang akan berhenti setelah 30 menit tanpa peduli apakah pakaian sudah bersih atau belum. Jadi kita tuh misal mesinnya yang bekerja langsung sesuai gitu. Kalau misal 20 menit awal 20 menit bakal mati, maka akan mati tanpa mempedulikan hasilnya itu apakah sudah sesuai yang kita inginkan. Jadi sesuai dengan perintah aja, bukan sesuai dengan kondisi aktual dari si bahan di dalamnya gitu atau prosesnya gitu. Terus yang kedua yaitu sistem loop tertutup atau closed loop. Jadi di sini closed loop itu bedanya dia menggunakan feedback atau ini umpan balik. Jadi feedback itu berguna untuk membandingkan output aktual dengan nilai yang diinginkan, lalu melakukan koreksi. Nah, ini adalah dasar dari sistem kontrol modern. Jadi misal di closed loop ini ada perintah misal, terus kita melakukan perintah, tapi si sistem tersebut mendeteksi dari sensor kalau si proses tersebut itu belum sesuai yang kita inginkan, maka si sensor itu akan mengirim kembali perintah ke controller agar bisa diproses kembali gitu. Jadi prosesnya tuh bakal muter-muter terus hingga si prosesnya itu selesai sesuai yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu apa itu feedback. Jadi feedback itu adalah ciri khas yang membedakan sistem loop tertutup dari loop terbuka. Jadi feedback itu digunakan pada sistem loop
tertutup. Nah, definisi feedback sendiri adalah proses di mana informasi dari output sistem dikirim kembali untuk dibandingkan dengan input atau nilai referensi, biasa disebut set point. Nah, cara kerjanya yaitu sebuah sensor membaca efek yang dihasilkan oleh aktuator. Nah, informasi dari sensor ini kemudian digunakan oleh controller untuk menentukan apakah perlu tindakan koreksi. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan hubungan sebab akibat yang berkelanjutan antara variabel input dan output, sehingga sistem dapat mengoreksi dirinya sendiri secara otomatis. Nah, selanjutnya yaitu PID controller. Jadi PID sendiri singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Ini adalah suatu bentuk kontrol umpan balik yang paling umum dan kuat di dunia industri. Cara kerjanya adalah dengan terus-menerus menghitung nilai error, yaitu selisih antara set point dan PV atau proses variable. Nah, kontrol PID ini secara cerdas menggunakan pengetahuan tentang kondisi saat ini yang dilambangkan atau diwakilkan di huruf P ini dari PID. Nah, akumulasi kesalahan di masa lalu itu di huruf I, dan prediksi tren di masa depan di huruf D untuk mengendalikan aktuator dengan presisi. Jadi PID tersebut masing-masing hurufnya itu menggambarkan dari masing-masing, yaitu kondisi saat ini, terus yang I itu masa lalu, terus D itu masa depan yang akan datang gitu. Selanjutnya yaitu tujuan sistem kontrol. Mengapa sistem kontrol itu penting? Jadi tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar nilai output sebuah proses itu tetap sesuai yang kita inginkan atau yang set point inginkan gitu, meskipun ada gangguan dari faktor eksternal. Contoh tujuan misalnya menjaga suhu, mempertahankan suhu oven itu di stabil 200 derajat Celcius, atau mempertahankan suhu ruangan, biasanya suhu ruangan dingin yaitu sekitar 24 derajat Celcius. Nah, contoh kedua yaitu menjaga kecepatan saat berkendara, misal kecepatan mobil di jalan tol itu bakal tetap 80 km per jam menggunakan cruise control. Nah, ketiga itu mengatur level air, menjaga ketinggian air dalam sebuah tangki industri agar tidak meluap atau kering. Jadi biasanya pakai BLC agar si tangki itu tidak berlebihan atau malah kekurangan. Yang keempat, mengatur tekanan, memastikan tekanan uap dalam boiler tetap pada level yang aman. Nah, komponen utama sistem kontrol yaitu ada 4. Nah, yang pertama itu set point, itu nilai target atau referensi yang kita inginkan. Yang kedua itu ada sensor, perangkat yang mengikuti kondisi aktual dari sistem, contohnya yaitu termometer pada AC, speedometer pada mobil. Terus ada controller, yaitu otak dari sistem. Si kontrol itu membandingkan nilai dari sensor dengan set point untuk menghitung error dan memutuskan tindakan yang harus diambil. Nah, aktuator itu adalah perangkat yang mengubah kondisi sistem berdasarkan perintah dari controller. Contoh motor yang mengatur katup gas, kompresor pada AC, atau pemanas heater pada oven. Nah, sebenarnya ada beberapa komponen tambahan seperti transmitter atau conditioner gitu. Cuman komponen utamanya yaitu 4 ini gitu. Jadi dari set point nanti dikontrol. Nah, si controllernya akan men-trigger aktuator. Nah, sensor ini
akan mendeteksi apakah si sistem itu sudah selesai atau perlu dikontrol kembali dalam sistem closed loop. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip dasar PID di bagian proporsional atau yang P. Yang P sendiri itu memiliki arti memperbaiki kesalahan saat ini di saat sekarang. Aksi kontrol sebanding dengan besar saat ini, besar error saat ini. Analoginya seperti semakin jauh posisi lengan robot dari target, semakin besar daya yang diberikan ke motor. Saat mendekat, daya akan dikurangi secara proporsional. Kelemahan utamanya yaitu cenderung menyisakan steady state error, yaitu kondisi di mana sistem berhenti sangat dekat dengan target tapi tidak pernah benar-benar mencapainya. Ini terjadi karena saat error sudah sangat kecil, output dari P juga menjadi terlalu kecil untuk melawan gaya eksternal seperti gravitasi atau gesekan. Selanjutnya yaitu yang PID yang bagian I, integral, yaitu menghilangkan kesalahan jangka panjang. Nah, aksi kontrol ini mengakumulasi atau menjumlahkan semua error yang terjadi dari waktu ke waktu. Tujuan utamanya yaitu untuk menghilangkan steady state error yang ditinggalkan oleh controller P atau controller sebelumnya. Nah, analoginya itu seperti jika kontrol P membuat lengan robot berhenti 1 mm sebelum target, kontrol I akan mencatat error 1 mm ini terus menerus. Akumulasi dari catatan ini akan menghasilkan tambahan daya yang cukup untuk mendorong lengan robot menempuh 1 mm terakhir hingga presisi. Nah, komponen I belajar dari kesalahan di masa lalu. Nah, derivatif ini yang bagian D, itu memperkirakan perubahan agar sistem stabil. Aksi kontrol ini melihat laju perubahan error. Ia tidak betuli dengan seberapa besar errornya, tapi seberapa cepat error itu berubah. Tujuan utamanya yaitu bertindak sebagai peredam atau dampening untuk mencegah overshoot dan osilasi. Nah, analoginya seperti saat mobil mendekati target parkir dengan cepat. Kontrol D akan memprediksi bahwa mobil akan kebablasan, sehingga ia akan mengerem lebih awal untuk memastikan mobil berhenti dengan mulus tepat di target. Nah, komponen D ini memprediksi trend error di masa depan. Jadi P itu di masa sekarang, I itu di masa lalu, dan yang D itu di masa depan. Jadi P itu di masa sekarang, I itu di masa lalu, dan D itu di masa depan. Selanjutnya contoh penerapannya. Yang pertama yaitu cruise control pada mobil. Tujuannya menjaga kecepatan mobil tetap konstan. Nah, si P ini jika mobil lambat tanjakan, gas akan ditambah sebanding dengan seberapa lambatnya mobil dari set point. I-nya jika mobil secara konsisten sedikit lebih lambat dari target, misal karena angin, ia akan menambah sedikit gas secara permanen untuk mengatasinya. D. Mencegah mobil menambah gas terlalu agresif saat kembali ke kecepatan normal agar tidak overshoot. Nah, yang kedua itu AC menjaga suhu ruangan. Tujuannya untuk menjaga suhu ruangan agar tetap di 24 derajat Celcius. P-nya itu semakin panas ruangan dari 24 derajat Celcius, semakin dingin udara yang dihembuskan AC. I-nya yaitu mengatasi error jangka panjang, misalnya panas tambahan yang terus-menerus masuk dari jendela atau dari suhu eksternal gitu. Yang D itu saat suhu mendekati 24 derajat Celcius, dia akan mengurangi kerja kompresor agar suhu tidak turun terlalu drastis di bawah 24 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itu sangat populer, jadi mudah digunakan dan sangat banyak dipakai
di berbagai industri untuk aplikasi yang berbeda-beda. Andal, jika disetel dengan benar, PID mampu menghasilkan respon yang sangat cepat, akurat, dan stabil. Intuitif, konsepnya mengatasi masa kini, lalu, dan masa depan, relatif mudah untuk dipahami. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu butuh penyetelan atau tuning. Performa PID sangat bergantung kepada penyetelan 3 konstanta, yaitu KP, KI, dan KD. Proses tuning ini seringkali memakan waktu dan perlu percobaan, jadi perlu R&D gitu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi membutuhkan waktu yang banyak. Nah, yang kedua itu tidak selalu optimal. Jadi untuk sistem yang sangat kompleks atau non-linear ini, ada algoritma kontrol lain yang mungkin lebih efektif daripada PID ini. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Sistem kontrol loop tertutup atau closed loop itu dengan feedback adalah kunci dari otomatisasi modern. Controller PID adalah algoritma fundamental yang memungkinkan mesin bekerja secara presisi dan stabil dengan pengkoreksian error. Nah, mengapa penting? Hampir semua perangkat otomatis di sekitar kita tanpa kita sadari, mulai dari drone, AC, mobil, hingga mesin-mesin di pabrik, itu pasti mengandalkan prinsip PID untuk mendapatkan fungsi yang andal. Memahami PID berarti kita juga mengerti kecerdasan di balik teknologi modern. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.